Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan cinta. Berbicara tentang cinta berarti kita berbicara tentang rasa. Berbicara tentang rasa berarti kita akan kembali ke konsep hati. Hati itu ada unsur fuad dan juga kolbun. Fuad itu ada liver dan juga ada heart. Heart atau feel, heart lah bukan feel, heart itu alami Allah berikan secara otomatis kepada seluruh makhluk. Mau kaya mau miskin pasti memiliki rasa sedih dan juga senang. Itu ukuran sedih, senang, bahagia, duka itu Allah berikan merata sebagai komitmen terhadap adanya liver diberikan ke seluruh manusia. Sedangkan kolbun itu butuh pengolahan sendiri. Di situ ada ruh dan juga nafsul mutmainnah. Nah, cinta ini ada yang mengatakan bahwa cinta tidak butuh logika. Ada yang mengatakan jadi kita akan bahas mode cinta lah. Jadi begini saudaraku. Cinta ini munculnya memang dirasa. Rasa ini dipengaruhi oleh panca indera. Rasa ini dipengaruhi oleh akal dan rasa ini dipengaruhi oleh nafsu. Rasa juga dikendalikan oleh ruh. Rasa merupakan sirkuit yang tempat bertemunya unsur akal, unsur panca indera, unsur nafsu dan unsur ruhul kudus. Cinta. Kita akan membahas yang pertama, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu kapasitasnya 100%. Jadi maksudnya bisa mencapai 100%. Kenapa? Karena ada kesadaran murni bahwasanya kita berasal darinya dan akan kembali padanya. Cinta kepada Allah itu konsep dasarnya adalah ruh yang mampu mengendalikan rasa, ruh mampu mengendalikan nafsu, ruhul kudus mampu mengendalikan akal, dan ruhul kudus sehingga ruhul kudus bisa mengendalikan rasa. Rasa cinta yang full kepada Allah itu hanya bisa ketika ruhnya kuat mengendalikan unsur itu. Karena yang paling dekat dengan Allah adalah ruhul kudus. Itu juga jawaban kenapa para wali Allah biasanya majdub atau jadab dulu. Karena untuk mengendalikan akal sehingga akal dilepaskan atau digilakan dalam bahasa kasarnya, sehingga ruh bisa mengendalikan total rasa untuk ditarik menjadi mahabbah kepada Allah. Cinta kepada Allah full bisa 100%. Yang kedua, cinta kepada orang tua. Cinta kepada orang tua ini merupakan level kedua dari cinta kepada Allah. Ketika cinta kepada Allah itu mutlak, nah ketika cinta kepada orang tua ini tidak mutlak atau relatif.
Kenapa cinta kepada orang tua 90%? Karena begini saudaraku. Yang pertama, Allah memang mengharuskan atau memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, untuk taat kepada orang tua. Namun kemudian seringkali atau ada beberapa kasus atau mungkin ada banyak kasus, orang tua dan anak dan orang tua itu tidak berjalan dalam rel ideologi yang sama. Gitu loh. Sehingga ada celah paling kecil lah. Celah paling kecil itu 10%, sehingga cinta itu tidak full kepada orang tua. Jadi cinta kepada orang tua itu maksimal 90% atau bisa kurang dari itu. Kenapa demikian? Karena yang 10% sebagai spare ini itu adalah untuk menanggulangi kemungkinan ada perbedaan ideologi antara anak dengan orang tua. Apakah itu ada? Ada. Bisa dalam ideologi yang sifatnya tauhid atau dalam ide-ide yang lainnya. Seringkali antara anak dan orang tua itu tidak sejalan. Namun cinta anak kepada orang tua tetap ada dan kapasitasnya mentok di 90%. Yang ketiga, cinta kepada anak. Cinta kepada anak itu kapasitas mentok itu 80%. Jadi tidak sampai 100%. Kenapa demikian? Karena peluang anak untuk melintir itu peluangnya 20% itu peluangnya dari 4 unsur. Apa itu? Yang pertama, anak bisa menjadi musuh. Yang kedua, anak bisa menjadi fitnah. Yang ketiga, anak hanya bisa menjadi hiasan. Jadi anak itu bisa menjadi musuh, seperti halnya kasus Nabi Nuh dengan Kan'an. Bisa menjadi fitnah atau sandungan, semisal anaknya berbuat onar dan sebagainya. Juga bisa menjadi hiasan, indah namun tidak bisa dimakan, tidak bisa dimanfaatkan atau belum memberi manfaat. Dan unsur terakhir adalah anak bisa menjadi penuntun atau bisa menjadi kebanggaan anak-anak yang soleh atau qurrata a'yun. Seperti halnya Ismail kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi kapasitas mencintai anak itu mentok di 80%. Karena ada 3 peluang yang bisa menjadikan anak itu, cinta terhadap anak tidak sampai 100%. Yang ketiga, cinta terhadap pasangan, suami kepada istri atau istri terhadap suami. Cinta terhadap suami atau cinta terhadap istri ini mentok di 70%. Kenapa demikian? Karena begini saudaraku, suami dan istri itu terikat dengan pernikahan, sehingga polanya opsi. Sedangkan anak, orang tua itu polanya safety. Artinya begini, anak itu tidak ada kalimat atau tidak ada istilah bekas anak, tapi bekas istri ada. Mantan istri ada, mantan anak tidak ada. Sehingga pasangan itu adalah pilihan. Nah, ketika cinta terhadap pasangan itu, maka mentoknya di 70%. Yang 30% buat yang lainnya. Gitu. Gitu. Nah, ini pun
apa namanya? Ini kan bukan sandingan ya. Jadi dalam artian begini, kita cinta terhadap istri itu bentuk di 70%. Kita mencintai anak mentok di 80%. Yang 20% itu spare ketika anak itu menjadi musuh, atau ketika anak itu menjadi sandungan, atau menjadi fitnah, ketika anak itu menjadi semacam hiasan tapi tidak bisa bermanfaat. Nah, itu spernya. Jadi bukan membandingkan antara pasangan dengan anak dengan orang tua dengan Allah, tidak. Maksudnya kecintaan kita terhadap Allah itu full bisa 100%, kecintaan kita terhadap orang tua bisa mentok di 90% atau bisa kurang. Kecintaan kita terhadap anak itu bisa maksimal 80%, kecintaan kita terhadap pasangan itu maksimal 70%. Tidak bisa lebih. Tidak bisa lebih. Apapun alasan tidak bisa lebih. Kalau ingin fakta, coba dilihat ketika ada selebritis atau artis, ketika bertemu begitu menggebu-gebu, luar biasa, beberapa tahun kemudian berpisah. Jadi artinya refleksi atau manifestasi dari rasa cinta itu walaupun menggebu-gebu, tetap derajatnya tidak sampai 100%. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana cara polanya? Maksudnya bagaimana cara pola kita meningkatkan hal itu supaya mentok sampai sanalah gitu. Maka cinta kepada Allah, pastikan ruh kita kuat untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan akal, mengendalikan indera, sehingga rasa stabil bisa ditarik oleh ruh untuk lebih mahabbah kepada Allah. Caranya dengan zikir. Nah, bagaimana kita mencintai orang tua? Itu berarti cinta kita kepada orang tua itu harus didorong oleh indera, harus didorong oleh akal. Kenapa? Kita harus punya kesadaran bahwasanya dengan adanya orang tua kita bisa ada di dunia, kemudian perjuangan orang tua, maka selayaknya kita berbakti sesuai dengan yang Allah gariskan. Cinta kepada anak pun supaya bisa mentok di 80%, maka kita memiliki kewajiban untuk menjadi suri tauladan, untuk menuntun. Tetapi tetap tidak dalam koridor paksaan itu. Kita diharuskan menjadi suri tauladan, diharuskan memberikan contoh yang baik, diharuskan untuk membina, mendidik dan segala kewajibannya, walaupun tetap tidak ada tanggung jawab mutlak secara tauhid, tidak ada. Karena tetap di yaumul hisab itu masing-masing. Tanggung jawabnya tetap masing-masing. Yang jelas kita harus berbuat maksimal untuk anak, begitupun untuk istri atau pasangan atau suami. Kita harus berbuat maksimal dalam kebaikan untuk orang tua, untuk anak, untuk istri, sehingga perbuatan maksimal itu menjadi nilai yang lebih untuk kita. Demikian saudaraku terkait dengan cinta. Semoga cinta ini bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.